Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nur Mauji. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang regresi dengan variabel intervening, atau bisa sering disebut juga dengan analisis jalur atau path analysis. Pengertian analisis jalur. Analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi, sehingga analisis regresi ini dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur. Regression is a special case of path analysis. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antara variabel yang berbentuk sebab akibat, bukan bentuk hubungan interaktif. Dengan demikian, dalam model hubungan antar variabel tersebut terdapat variabel independen yang dalam hal ini disebut variabel eksogen. Melalui analisis jalur ini akan dapat ditemukan jalur mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel independen menuju variabel dependen yang terakhir. Pembentukan model analisis jalur contoh kasus, misal seorang ingin meneliti pengaruh profesionalisme guru dan motivasi belajar terhadap hasil belajar dengan proses pembelajaran ini sebagai variabel intervening. Butuh 2 kali analisis regresi untuk menyelesaikan kasus ini. Pertama, regresikan profesionalisme guru dan motivasi belajar terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, regresikan profesionalisme guru, motivasi belajar dan proses pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Dalam kasus ini, action awal yang harus dilakukan adalah membuat peta diagram. Berikut peta diagram yang bisa digunakan. Di sini. Di sini ada 4 variabel. Di sini ada profesional guru, misal X1, motivasi belajar X2, proses pembelajaran Z, hasil belajar Y. Ini P1 ini merupakan nilai pengaruh dari variabel profesionalisme guru terhadap proses pembelajaran. Ini P1. P2-nya ini merupakan nilai pengaruh dari motivasi belajar terhadap proses pembelajaran. Terus P3 ini nilai pengaruh dari profesionalisme guru terhadap hasil belajar. P4 nilai pengaruh dari motivasi belajar terhadap hasil belajar. Dan P5 ini proses pengaruh, nilai pengaruh proses pembelajaran terhadap hasil belajar. Oke. Untuk E1 ini merupakan besarnya varian proses pembelajaran yang tidak dipengaruhi atau oleh profesionalisme guru dan motivasi belajar. Jadi bisa sisanya atau variabel lain yang memang tidak diteliti pada penelitian ini. E2 ini merupakan besarnya varian hasil belajar yang tidak dipengaruhi oleh profesionalisme guru, motivasi belajar dan proses pembelajarannya. Jadi sisa pengaruh sisa dari 3 variabel ini. Langkah-langkah tadi udah saya jelaskan. Yang pertama, regresi pertama yaitu pertemuan guru dan motivasi belajar terhadap proses pembelajaran. Persamaannya seperti ini. Yang kedua, regresikan pertemuan guru, motivasi belajar dan proses pembelajaran terhadap hasil belajar dengan menggunakan persamaan sebagai berikut ini.
Nah, berikutnya ada uji hipotesis ya, atau uji dengan uji parsial, uji T. Ini untuk mengetahui apakah secara langsung variabel independen profesionalisme guru dan motivasi pelajar mempengaruhi variabel dependen secara terhadap yang mengaruhi variabel dependen hasil belajar secara signifikan atau tidak. Kita akan mempraktekkan dengan menggunakan SPSS. Di sini ada data penelitian sebagai berikut. Dari jumlah responden 30 siswa ya. Di sini ada awal profesionalisme guru, motivasi belajar, proses pembelajaran dan hasil belajar. Kita copy paste ke SPSS. Di sini X1 misalnya, X2, di sini Z, di sini Y. Dilabeli di profesionalisme guru ya. Di sini cek lagi, profesionalisme guru, motivasi belajar, proses pembelajaran. Ini profesionalisme guru, motivasi belajar. Sini chat proses pembelajaran. Ini hasil belajar kalau nggak salah tadi ya. Hasil belajar. Dan analisis regresi dulu X1, X2 terhadap Z. Z masuk ke dependen, profesional guru dan motivasi belajar ke independen. Ya, seperti regresi berganda yang lainnya ya, yang sebelumnya kita pelajari. Dependen ke Y, Z ke X. Biasa standardized, terus min, continue. Ya. Ini hasilnya ya. Berikutnya regresi yang kedua, analis regresi linear. Riset dulu hasil belajar ke dependen. Nah, ini masuk ke independen semua, profesional guru, motivasi belajar dan proses pembelajaran. Dependen ke Y, Z ke X, continue, standar. Ya. Ini hasilnya. Kita akan maknai bersama. Ini hasilnya ya. Kita akan maknai. Nah, di sini hasil dari regresi yang pertama ya, yaitu uji determinasi. Kita lihat R-square-nya ya 0,604 ya. Artinya di sini variabel profesionalisme guru dan motivasi belajar mempengaruhi hasil proses pembelajaran sebesar 60,4%.
Dari sini kita dapat memperoleh nilai S1 dengan memasukkan nilai R kuadrat ke dalam rumus, yaitu S1 kurangi R kuadrat sama dengan 0,396. Hal ini menunjukkan variabel proses pembelajaran yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel guru dan motivasi belajar itu sebesar 39,6%. Di besarnya pengaruh variabel lain yang tidak masuk disebut juga error atau sisa. Oke. Pada persamaan regresi model 1 diperoleh persamaan Y sama dengan 0,671x1 dari sini ya, plus 0,69x2. Oke, dari sini. Nah, dari persamaan regresi diperoleh nilai P1-nya berarti 0,671, P2 0,69 ya. Nanti nilai-nilai ini nanti kita masukkan ke dalam Venn diagram ya, dan berfungsi untuk menghitung pengaruh tidak langsung profesionalisme guru dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Kita lihat hasil regresi kedua ya. Di sini R square-nya 0,519 ya diperoleh, yaitu artinya variabel profesional guru, motivasi belajar, dan proses pembelajaran ini mempengaruhi hasil belajar sebesar 51,9% ya. Oke. Dari sini kita dapat memperoleh nilai E2 dengan memasukkan nilai R kuadrat ke dalam rumus, yaitu E kuadrat sama dengan 1 dikurangi R kuadrat ya, sama dengan 0,481 ya. Hal ini menunjukkan variabel proses pembelajaran ya yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel. Oh, di sini bukan proses pembelajaran, hasil ya. Hasil belajar. Proses menunjukkan ini hasil belajar ya. Yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel profesional guru, motivasi belajar, dan proses pembelajaran itu sebesar 48,1%. Besarnya pengaruh ini artinya besar pengaruh variabel lain yang tidak masuk penelitian disebut juga sebagai error. Oke. Berdasarkan tabel koefisien regresi kedua, ini diperoleh persamaan regresi Z sama dengan 0,385x1 plus 0,367x2 plus 0,33y. Yang dari persamaan ini diperoleh nilai P3 0,385, P4 0,367, dan P5 0,33. Nilai-nilai ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Venn diagram ya. Oke. Nah, ini kita masukkan di sini ini P1 0,671, P2 0,69, P3 0,385, P4 0,367, dan P5 0,333. Ini S1-nya 0,396, E2 0,481. Oke. Oke, ini ya. Seperti ini. Rangkuman dekomposisi dan koefisien jalur ya, pengaruh langsung dan tidak langsung, pengaruh total, pengaruh personal guru, motivasi belajar, dan proses pembelajaran terhadap hasil belajar ya. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis X1 terhadap Y 0,671 ya, secara langsung total 0,671. X2 terhadap Y secara langsung ya 0,69 ya, total 0,690. X1 X2 terhadap Y
ini 0,004 ya, sisanya atau S1 0,396, total 1. X1 terhadap Z. Nah, di sini langsung ya, kalau langsungnya yaitu 0,385. Nah, di sini ada yang melalui Y, berarti 0,7 di 0,671 dikali 0,33 ya, ini sebesar 0,223. Nah, totalnya berarti 0,385 ditambah 0,223 itu 0,608. X2 terhadap Z secara langsung 0,36. Nih, X2 langsung ke Z itu 0,367 ya. Terus secara tidak langsungnya 0,69 dikali 0,33 itu 0,23. Ketika dijumlah menjadi total 0,597. X1 X2 Y terhadap Z ya, di sebesar secara langsung yang 0,519 dan sisanya 0,481, total 1. Oke. Berikutnya uji hipotesis secara parsial, uji T. Ya, uji T ini untuk mengetahui apakah secara parsial individu dan langsung ya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan atau tidak. Ya, outputnya seperti ini ya. Nah, dari tabel koefisien ya diperoleh hasil pengujian statistik. Pada variabel Profesor Guru diperoleh T hitung 2,497 dengan nilai signifikan 0,016 kurang dari 5%, maka 0 ditolak. Ini berarti variabel Profesor Guru secara langsung berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Pada variabel motivasi belajar diperoleh ya terhitung ya, ini terhitung dengan 2,347 ya dengan signifikan 0,023, maka 0 ditolak. Ini berarti variabel motivasi belajar secara langsung berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.